Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranali Ardiansa dengan NPM 21132010006 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Sentimen Media Sosial terhadap Pengelolaan Sampah Bandung menggunakan Naib Bayes. Latar belakangnya, pada isu utama, pengelolaan sampah di perkotaan, khususnya Kota Bandung menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Kuantitas sampah, potensi yang ditimbulkan sampah di Kota Bandung mencapai 1.300 ton per hari atau sekitar 475 ton per tahun. Permasalahannya yaitu implementasi pengolahan sampah menghadapi hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana. Media sosial seperti Instagram menjadi sarana publik penyampaian opini, namun informasinya belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami persepsi publik terhadap isu pengolahan sampah. Kesenjangan penelitian riset segapnya terbatas pada penelitian yang secara khusus menganalisis sentimen publik mengenai pengolahan sampah di tingkat kota dengan memanfaatkan data Instagram dari akun resmi pemerintahan. Lalu tujuan penelitiannya, satu tujuan utama menganalisis sentimen masyarakat terhadap pengolahan sampah di Kota Bandung menggunakan algoritma Naib Bayes dan kontribusinya memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap pengelolaan sampah melalui analisis sentimen sebagai dasar perumusan strategi pengelolaan sampah berbasis opini publik. Metode penelitian, data dan pengumpulannya, satu data sumbernya pada akun Instagram Halo Bandung dan Humas_Bandung. Lalu periode data yang diambilnya dari Januari 2022 hingga Juni 2025. Metode pengumpulan datanya menggunakan web scraping dan total data mentahnya lebih dari 2.400 entry. Pada tahapan analisis dan algoritmanya, yang pertama preprocessing, ada scaffolding, tokenizing, normalisasi, stop word removal, dan stemming. Selanjutnya pelabelan data. Selanjutnya klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naib Bayes dan evaluasi model. Formulasi rumus yang dipakainya seperti di bawah ini. Lalu setelah itu evaluasi. Metrik evaluasi ada confuse metric, precision, recall, dan advance score. Berhasil pengujian skenario menggunakan tiga rasio, yaitu 90/10, 80/20, dan 70/30. Perbandingan jenis datanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu didapatkan hasil seperti di bawah ini dengan akurasi tertinggi bahasa Indonesia ada di 70/30 dengan 63,82% dan di bahasa Inggris 80/20 dengan 64,35%. Hasilnya pada bahasa Indonesia akurasi terbaiknya 63,82% pada rasio 70/30 dan kinerja F1 skornya positifnya 0,70, negatifnya 0,65, netralnya 0,53. Kesimpulannya penyebab penyebab kesulitan adanya kemiripan kosakata antar kelas, terutama antar komentar, deskripsi, dan netral. Pada hasil bahasa Inggris, akurasi terbaiknya 64,35% pada rasio 80/20. Kinerja F1 skornya ada negatif 0,67, netral 0,59, dan positif 0,68. Kesimpulannya, ada di stabilitas model. Nilai precision recall dan F1 score relatif seimbang di kisaran 0,65. Di seluruh kelas sentimen menunjukkan modal lebih stabil dan pada dataset berbahasa Inggris. Kesimpulannya, dominasi sentimen. Sentimen masyarakat didominasi oleh kategori netral pada kedua bahasa. Ini mengidentifikasikan sebagian besar tanggapan bersifat informatif atau deskriptif, bukan opini positif atau negatif yang kuat. Akurasi model Naib Bayes berada pada kisaran 55 sampai 64% pada bahasa Indonesia dan 62 sampai 64% pada bahasa Inggris. Hasil ini dianggap wajar mengingat karakteristik data media sosial yang tidak terstruktur, mengandung bahasa tidak baku, dan variasi ekspresi. Implikasi hasilnya, satu dominasi sentimen netral menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan komunikasi publik, edukasi lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, sentimen positif atau negatif menjadi indikator evaluatif terhadap efektivitas kebijakan. Dan saran pengembangan lanjutnya diperlukan teknik pengelolaan lanjut seperti word embedding, word embedding, serta perbandingan dengan algoritma lain, SPM atau random forest, untuk menggunakan indikasi overfitting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya